Masih di Market Review dan kita masih membahas topik jalan cepat pengesahan Omnibus Law dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Haryanto, Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Sosial. Pak Haryanto, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya. Ya, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya terkait dengan pesangon Pak Haryanto. Tadi juga sudah kita bahas terjadi penurunan dari 32 menjadi 25 kali gaji untuk pesangon, di mana dalam rinciannya 19 ditanggung oleh para pengusaha, 6 ditanggung oleh pemerintah. Bagaimana para pengusaha melihat komposisi ini, Pak? Apakah ini sudah cukup ideal? Dan kalau kita bandingkan dari beberapa negara, dari nilai pesangon ini, apakah Indonesia masih termasuk yang cukup tinggi, Pak Haryanto? Ya, kalau dilihat dari jumlah 25, Indonesia masih jauh lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga kita ya. Kalau untuk posisi negara tetangga? Vietnam itu sekitar 15 bulan, lalu Malaysia 17 bulan, Thailand sekitar 12 bulan, dan itu terutama head to head kita dengan Vietnam sekarang. Nah, dengan terjadinya penurunan ini Pak Haryanto, apakah posisinya cukup ideal atau lebih kepada meringankan dari para pelaku usaha? Enggak, ini sebetulnya bukan masalah meringankan atau masalah apa untuk industri yang ada sekarang. Industri yang ada sekarang di Indonesia ini sudah sangat sedikit ya. Ya. Kita ini ekspornya sudah ketinggalan jauh. Jadi industri kita yang ini kan sebetulnya untuk menarik investor. Ya. Investor kalau mau datang ke Indonesia itu dia harus melakukan survei dulu tentang perizinan, perpajakan, dan lain-lain. Juga konsekuensi aturan ketenagakerjaan. Nah, ketenagakerjaan ini salah satunya yang memberatkan adalah sistem pesangon kita yang berat. Iya. Kalau namanya usaha setelah 10 tahun, 20 tahun, mungkin saja ada resiko tutup kan. Kalau tutup bayar pesangonnya itu terlalu berat kalau 32 bulan gaji. Asetnya tidak cukup untuk membayar pesangon. Kalau toh dialokasikan pun terlalu berat untuk beban. Profitnya berapa tiap tahun harus mengalokasikan pesangon segitu. Jadi untuk apa bisnis di Indonesia kalau seperti itu? Nah, ini makanya 10 tahun terakhir ini tidak banyak investasi yang padat karya menciptakan lapangan kerja besar di Indonesia. Sebetulnya itu kunci utamanya adalah di situ. Yang kedua sistem pengupahan. Sistem pengupahan kita basic kenaikannya tidak berdasarkan produktivitas, tapi berdasarkan tekanan terus ditetapkan oleh pemerintah sehingga mereka yang produktif, mereka yang pinter, mereka yang nggak skill naiknya tiap tahun sama terus segitu. Akhirnya ya negara ini nggak kompetitif gitu kan. Baik, selain dari masalah pesangon, Pak Haryanto, PKWT juga ini menjadi salah satu tuntutan dari para buruh. Bagaimana pandangan dari para pelaku usaha untuk PKWT? Karena pekerja kontrak belum diberikan perlindungan sama dengan pekerja tetap, perkembangan teknologi digital, kemudian pemerintah ingin ada kepastian di sini Pak untuk PKWT. PKWT di RUU Omnibus Law ini justru sekarang melindungi pekerja. Salah itu kalau dibacakan begitu, tolong dibaca betul, draftnya kan sudah beredar tuh kemana-mana. Ya. Justru PKWT itu sekarang pengusaha punya kewajiban baru. Kalau seandainya harus mengontrak, itu selesai kontrak harus diberikan kompensasi. Setelah itu harus selain itu kalau mempekerjakan karyawan kontrak harus tetap diikutkan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Jadi ada kewajiban baru malahan. Ini malah justru menjadi satu pilihan bagi pengusaha. Kalau mau mengontrak, sekarang ada kewajiban baru nih. Tetap lo ikut BPJS, ada kompensasi lo per tahunnya. Atau karyawan tetap. Nah, ini kan sebetulnya bagus untuk pekerja. Jadi jangan diputar balikkan justru seolah-olah PKWT ini perbudakan baru dan sebagainya. Wah, itu ngawur sekali itu. Harus dibaca benar itu poin-poinnya. Kita juga sebetulnya inginnya demo dengan begitu. Tapi ya ini kan Pak Jokowi sudah maunya supaya kita berkorban. Pengusaha mau berkorban, pemerintah berkorban menanggung beberapa resiko pesangon.
pekerja juga berkorban. Pekerja juga jangan mikirin mereka yang sudah bekerja. Pekerja yang ikut Konfederasi Serikat Pekerja kan cuma 3,2 juta orang. Ya. Orang yang nggak bekerja ada puluhan juta. Mungkin ada, kalau statistik saja 45 juta yang nggak bekerja. Yang mewakili siapa kalau nggak pemerintah? Ini kan berat untuk subsidi ke depannya kalau orang itu nganggur terus. 45 juta orang kan nggak mungkin semuanya masuk ke informal, buka warung, buka buka dagang bakso, dagang soto dan sebagainya, kan nggak mungkin terlalu banyak begitu. Tetap harus ada penampungan, bekerja secara formal, bekerja layak. Sehingga BPJS pun juga anggotanya bertambah besar, tidak stagnan seperti sekarang. Apakah Anda melihat dari sisi undang-undang Omnibus Law ini kita juga harus berpikir bijak, Pak, atau lebih memahami kepada poin-poin tertentu sebelum disuarakan begitu? Maksudnya gimana? Sebelum disuarakan gimana? Dari pandangan para pelaku usaha, Pak, tadi kan sudah kita bahas beberapa poin dari Undang-Undang Omnibus Law. Kemudian dari pandangan para buruh, Anda katakan ini harus dipahami terlebih dahulu beberapa poin yang tercatat di dalam Undang-Undang Omnibus Law ini. Karena ada beberapa yang Anda nilai tadi cukup miss dan itu sudah disuarakan begitu. Apakah memang harus dipahami poin per poin terlebih dahulu? Loh, lah iya dong. Ini kan Anda harus tahu ya, sejarahnya Omnibus ini draftnya tuh sudah beberapa kali berubah. Lalu draftnya tuh udah dari rapat tripartit di bulan Juli selama 2 minggu, tiap hari berturut-turut membahas detailnya. Ya. Tapi ada dua konfederasi yang walkout tidak ikut membahas. Lalu mereka protes ke DPR. Lalu diakomodir DPR, masukan-masukannya, lalu digabungkan dengan hasil tripartit. Mestinya kayak semua sudah membaca kan gitu. Tapi kalau niatnya memang tidak ingin ada kemajuan terhadap NKRI ini nggak boleh maju, tetap begini terus, pengangguran banyak sehingga negara juga terus akan mengalami suatu beban yang berat di masa depan, ya memang susah bicara, kita nggak ketemu kan gitu. Kalau pengusaha yang existing sekarang kan memikirnya kan 10 tahun ke depan, saat bonus demografi itu 70 juta orang itu mau dikemanain. Kalau sampai sekarang investasi itu kan nggak mungkin terjadi dalam 1-2 tahun. Ini kan kita berpikir 10 tahun mendatang. Puncaknya itu adalah supaya mereka semua bekerja. Itu bagaimana caranya? Terobosannya apa? Nah, salah satunya terobosannya ini, Omnibus. Karena tidak mudah orang berusaha di Indonesia itu. Anda coba aja nanti suatu ketika wawancara dari KPPOD, Komite Pemantauan Otonomi Daerah. Sulit sekali untuk berusaha di daerah itu. Baik, Pak Haryanto, di tengah tuntutan dari para buruh, beberapa poin yang sudah kita bahas tadi, para buruh tidak bergeming, Pak. Mereka tetap akan melakukan aksi mogok untuk beberapa hari ke depan, ini secara nasional begitu. Bagaimana pandangan dari para pelaku usaha tindakan yang dilakukan oleh para buruh ini? Apakah dari sisi investasi kondisinya akan semakin buruk, Pak? Terutama kondisi keamanan, yang juga menjadi pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Saya kira pertama ya, saya prihatin juga dengan inisiasi mogok nasional yang diinisiasi oleh satu konfederasi saja sebetulnya. Cuman memang dia yang paling vokal lah ya. Yang lain sebetulnya sudah menyatakan tidak akan mogok nasional. Itu sudah jelas. Kedua, saya kira mogok nasional itu tidak ada dalam undang-undang ketenagakerjaan. Yang ada adalah mogok karena gagalnya perundingan dalam tingkat level perusahaan. Jadi kalau kita berunding di tingkat perusahaan tentang apa PKB itu bisa mau 2 kali gagal, 3 kali gagal, mereka bisa mogok gitu. Perusahaan juga punya hak lockout. Jadi kalau dia mogok, ya udah, kamu mogok nggak kerja ya saya tutup aja lockout seminggu. Itu juga sama-sama punya hak. Tapi menurut saya kenapa mesti mogok nasional? Kan sudah diakomodir semua. Bahkan akomodirnya lewat jalan tol lagi ada privilege yang luar biasa.
yang ikut berunding tripartit malah nggak dapat privilege apa-apa di DPR maupun dengan Presiden. Nah, justru menurut saya mogok itu mau apa, alasannya mau apa gitu kan. Mereka toh juga tidak dirugikan apa-apa sebetulnya. Tidak dirugikan kan, pesangon tetap ada. Kalau pesangon sekarang dibenarkan supaya sesuai dengan kita lebih tinggi 3-4 bulan dibanding Vietnam, menurut saya masih wajar ya. Lalu ditambah 6 bulan dari pemerintah. Sebetulnya kan bekerja itu tidak boleh ya memikirkan pesangon. Bekerja itu harus memikirkan prestasi. Bagaimana bekerja baik sehingga majikannya tidak rela mereka di PHK kan gitu. Ini kan kebalik. Bekerja kok yang dipikirkan pilih di PHK supaya dapat pesangon. Udah menurut saya udah salah secara pemikiran tuh udah salah. Harusnya bekerja itu melakukan yang terbaik sehingga tidak bakal di PHK oleh majikannya. Kan cari orang di Indonesia ini kan nggak mudah yang skill. Kalau yang skill karakternya bagus itu kan nggak mudah. Sehingga menurut saya tidak perlu takut. Anda tanya aja pengusaha, tanya aja 100 pengusaha. Mudah nggak cari orang di Indonesia yang kompeten dan berkarakter baik? Jawabannya saya jamin 95% mengatakan sulit. Baik. Ya kan? Pak Haryanto, menarik Pak, kita akan jeda kembali Pak Haryanto. Nanti kita akan coba bahas ketika mogok nasional ini dilakukan Pak, seberapa besar dampaknya bagi para pelaku usaha. Nanti kita juga akan bahas seberapa besar efektifnya Undang-Undang Omnibus Law ini, terutama untuk mendongkrak dari investasi dan juga perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dan pemirsa, bersama kami, Warga Review akan segera kembali sesaat lagi.